Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RTS Nesya Mada Putri Ramadhani, NIM C0D02136. Saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Pengertian pemotongan PPh pasal 24 ayat 2 final. PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dikreditkan dalam pajak penghasilan berutang. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubung dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajak hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Objek PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa itu peredaran mutu atau omset penjualan sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. 2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. 3. Hadiah berupa lotero atau undian. 4. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham yang pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 5. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atau tanah dan bangunan. 6. Pendapatan tertentu lainnya sebagaimana di atas adalah atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan 2 cara atau mekanisme, yaitu mekanisme pemotongan. Di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan atau pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayar sendiri oleh pemerintah tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewanya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Hitung dan setor PPh final 0,5%. Bagi UMKM yang dijalankan wajib pajak badan maupun pribadi dengan peredaran bruto atau omset penjualan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dari total omset penjualan per bulan. Tidak seperti kewajiban pajak lainnya, UMKM hanya perlu membayar pajak final seperti bulanan dan memvalidasi NTPN nomor transaksi penerima negara yang diterima saat setor pajak tersebut sebagai bukti pembayaran dan pelaporan PPh final.
Di akhir bulan Maret setiap tahunnya, seorang pengusaha baru melaporkan PPh final yang didapatkan tersebut dalam lampiran SPT tahunan 1770. Sedangkan wajib pajak badan harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak final tersebut pada SPT tahunan badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya. Bagaimana cara menghitung dan menyetor PPh pasal 4 ayat 2? PPh final untuk UKM yang paling mudah sekaligus mendapatkan lampiran laporan tahunannya secara otomatis. Gunakanlah aplikasi PPh final 0,5% online pajak. Hitungnya otomatis dan bayar pajak juga cukup satu klik saja tanpa perlu repot membuat ID billing terlebih dahulu dan antri di bank. Di akhir masa pajak, Anda juga bisa mendapatkan lampiran PDF untuk laporan SPT tahunan badan atau pribadi atau SPT 1770 secara otomatis. Berikut ini ada 2 langkah mudah cara penggunaannya. 1. Hitung pajak otomatis. Pertama, daftar atau masuk aplikasi PPh final 0,0% online pajak. Kemudian masukkan daftar faktur penjualan, dapatkan hasil perhitungan pajak secara otomatis. 2. Bayar pajak online dengan satu klik dan dapatkan NPTN. Selanjutnya, klik setor pajak. Pastikan Anda memiliki cukup saldo untuk membayar pajak terutang pada sistem cash management online pajak. Tarif PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diperoleh berikut ini tarif dari setiap objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. 1. Tarif sebesar 20% dikenakan atas bunga deposito atau tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI serta jasa giro. Ketentuan tarif ini diatur lebih lanjut dalam PP nomor 131 nomor tahun 2000 dan KMK nomor 51 strip KMK 04 strip 2001. 2. Tarif sebesar 10% dikenakan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggota kecuali bunga di bawah 240.000 tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. 3. Tarif sebesar 10% dikenakan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 tahun sejak dividen diperoleh. Apabila diinvestasikan, maka tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 atau UU HPP. 4. Tarif sebesar 10% dikenakan terhadap persewaan atas tanah bangunan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 atau UU PH. 5. Tarif sebesar 0% sampai 20% dikenakan atas bunga obligasi atau surat utang negara dan lebih dari 12 bulan. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh PP nomor 16 tahun 2009. 6. Tarif sebesar 25% dikenakan atas hadiah undian atau lotre. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. 7. Tarif sebesar 0,5% dikenakan atas transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi saham bukan pendiri. 8. Tarif sebesar 5% dikenakan atas penghasilan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha real estate. Sedangkan tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. 9. Tarif sebesar 0,1% dikenakan atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diperoleh perusahaan modal Ventura. 10. Tarif sebesar 2,5% dikenakan atas transaksi derivatif berjangka panjang yang sudah diperdagangkan di bursa. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009.
11. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai PP nomor 9 tahun 2002 adalah sebagai berikut. 12. Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi. 13. Tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi. 14. Tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksanaan konstruksi menengah dan besar. 15. Tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha. 16. Tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikat badan usaha. 17. Tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha. 18. Tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawasan jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Batas waktu penyetoran dan pelaporan. Penghasilan diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu melapor lagi. Setelah pasal 4 ayat 2 berupa bunga deposito tabungan dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Setelah pasal 4 ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 berikutnya sebelum bulan terjadinya penjualan saham, sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. PP pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. PP pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotongan pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak pengusaha sewa bulan berikutnya setelah berakhirnya pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. PP pasal 4 ayat 2 atas wajib pajak konstruksi bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sementara untuk laporan adalah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Terima kasih. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.